Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di channel ini aku akan membagikan alur cerita film, kebanyakannya film India. So langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang wanita sedang berlari dikejar oleh banyak orang. Wanita itu terus berlari sampai ke stasiun. Ia bersembunyi di warung dan melempar beberapa minuman. Semua orang hanya melihat saja. Ada seorang pria bernama Visu ingin menolong Rinku. Akan tetapi keretanya akan segera berangkat. Dan menurut temannya jangan berurusan dengan orang Bihar karena mereka punya aturan dan adat tersendiri. Rinku dibawa oleh orang yang mengejarnya. Rupanya yang mengejarnya Rinku itu masih kerabatnya. Neneknya memarahi Rinku karena terus bilang ia kabur dengan seorang lelaki. Tapi sampai saat ini lelaki yang Rinku selalu ceritakan belum ketahuan ada di mana. Rinku sering dikucilkan dan dimarahi oleh nenek dan keluarganya, apalagi semenjak ibu dan ayah Rinku meninggal. Tapi Rinku tidak ragu memaki balik mereka. Kelakuan Rinku sampai membuat nenek harus menghirup oksigen yang banyak. Rinku memakan makanan dan minuman yang dibuat oleh bibinya. Karena hari itu hari peringatan ibu ayahnya Rinku tiada. Ada gosip yang beredar sampai di telinga Rinku kalau dia mau dijodohkan. Mendengar itu Rinku langsung memohon pada neneknya, tidak apa dia dipukuli atau dimarahi oleh neneknya setiap hari daripada ia harus menikah dengan orang lain. Karena Rinku kan sudah punya pacar. Tiba-tiba kepala Rinku pusing dan ia pingsan. Sementara itu, Visu mencoba nyari sinyal untuk menelpon kekasihnya Mandi karena seminggu lagi mereka mau tunangan. Visu mendekati Mandi terus terang karena ia ingin karirnya sebagai dokter itu mulus. Kerabat Rinku mencari calon pengantin pria dan menculik Visu. Visu mengira ia akan jadi tumbal. Ia diberi obat yang membuatnya tertawa terus. Visu dan Rinku menikah dalam keadaan setengah sadar. Keluarga Rinku ingin segera membuang Rinku. Selesai acara, mereka langsung diantar ke stasiun kereta dan dibelikan tiket ke India. Visu nampak sangat frustasi. Rinku menjelaskan ia tidak ingin pernikahan ini karena sudah punya pacar. Nanti pacarnya akan menjemputnya di India. Mendengar itu, Visu sumringah, artinya pertunangan ia dengan Mandi bisa terus dilanjutkan. Untuk sementara waktu, Rinku tinggal di kamar asrama milik Visu. Visu marah pada temannya Madu karena meninggalkannya malam itu, sehingga ia harus menghadapi masalah yang besar ini. Visu menghampiri Rinku dan bertanya, "Besok aku harus sudah berangkat untuk persiapan. Kau boleh ikut atau kau boleh tinggal di sini." Rinku menggoda Visu, "Kau mau aku ikut atau di sini? Aku ikut atau di sini?" "Ya sudah, aku ikut saja," kata Rinku. Anehnya, Visu mau tunangan besok, tapi mendengar Rinku ikut, ia malah kesenangan. Sampai menari-nari kepergok oleh Rinku. Acara tunangan tiba. Visu sangat takut Rinku akan mengacaukan ini semua. Rinku tampil sangat cantik. Ia mengatakan, "Aku adalah satu-satunya istri yang bahagia saat suaminya tunangan." Mandi mengetahui bahwa Visu dan Rinku sudah menikah. Ayah Mandi tidak terima anaknya dipermainkan seperti itu. Awalnya Visu ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi begitu ia melihat Rinku diperlakukan tidak baik oleh ayahnya Mandi, Visu marah. Ia meminta maaf dan memaki ayah Mandi. "Kau tidak boleh kasar pada istriku. Ingat, aku hanya meminta maaf karena mengacaukan acara ini tidak lebih." Visu langsung menggandeng Rinku dan pergi dari sana. Rinku tidak enak dan mengatakan, "Kau tidak seharusnya begini Visu, ini berlebihan. Aku sudah biasa dipukul oleh nenek, jadi tidak apa-apa."
Sesampainya di asrama, Rinku meminta maaf tidak seharusnya ini terjadi. Visu mengatakan, aku tidak menyesal acara pertunanganku gagal karena aku tidak mencintai Mandi. Aku hanya memanfaatkan dia saja. Sebenarnya karirku sudah cukup baik, aku hanya ingin lebih. Seharusnya ini adalah usia idealku menikah. Kau tahu, kalau sekarang aku menyukaimu, Rinku, tapi kau milik orang lain. Mendengar itu, Rinku memeluk Visu dengan erat kemudian melepasnya. Ada Sajat di sini, kata Rinku. Visu langsung menangis dan terus berjalan, ia tidak mau melihat kekasih Rinku yang bernama Sajat Alikan itu. Rinku berlari menemui Sajat, ia sangat excited karena kekasihnya itu habis dari Jepang mempelajari ilmu sulap terbaru. Visu sudah lemas dan meminta sahabatnya Madu memberi ongkos untuk Rinku dan kekasihnya karena ia tak sanggup melepas kepergian Rinku. Madu mencari Rinku dan Sajat. Rupanya mereka ada di kantin rumah sakit. Madu bingung karena di mana Sajat. Rupanya Rinku selama ini menganggap dirinya punya pacar padahal di dunia nyata tidak ada. Madu berlari menemui Visu yang saat itu sedang ada kelas. Ia memberitahu Sajat Alikan itu tidak ada. Sampai akhirnya Visu mengetahui bahwa Sajat benar-benar hanya bayangan Rinku saja. Visu tidak bisa mengontrol dirinya karena sangat senang. Menurut Madu, yang membuat Rinku melihat sosok Sajat itu ketika ia merasa bersalah. Ketika Rinku mulai merasa nyaman dengan Visu, sosok Sajat datang. Visu mau berjuang mendapatkan Rinku seutuhnya. Ia mau menunggu Rinku sembuh dari hayalannya itu. Setiap hari Visu memberi Rinku obat. Rinku selalu bercerita kalau Sajat adalah seorang pesulap handal. Ia selalu bercerita ada anak kecil perempuan. Setelah dianalisis lebih lanjut, Madu mengerti. Bisa jadi anak kecil perempuan itu adalah Rinku, dan pesulap itu adalah ayahnya. Rinku selalu bilang Sajat sudah menemaninya dari ia masih kecil, tapi sosok Sajat tidak pernah bertambah tua. Love me little, 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 little. Ore, 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 dear, dear. Little, 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 little. Love me little, 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 little. Never mind. Visu masih sabar menghadapi Rinku yang kegilaan dengan sosok Sajat. Sajat mau bundir minta bantuan Visu lah. Sajat sekarat lah. Setiap hari Rinku mendekati Visu, ia mendengar suara Sajat berteriak memanggilnya. Lama-lama Visu lelah juga. Visu memutuskan untuk bercerai saja daripada harus menunggu istrinya itu sadar bahwa sosok Sajat itu tidak ada. Visu memberitahu Rinku besok mereka harus segera menandatangani surat perceraian. Tapi saat di pengadilan, Rinku malah mencari alasan. Bilang ini bukan waktu yang baik lah, bulan sedang jelek, dan lain-lain. Sampai akhirnya Rinku jujur kalau dia senang ketika Visu bilang Rinku adalah istrinya. Tapi di sisi lain Rinku tidak mau meninggalkan Sajat. Visu akhirnya menyuruh Rinku untuk segera menikah saja dengan Sajat. Kau pernah bilang kau adalah istri yang bahagia di pertunangan suaminya, sekarang giliran aku. Aku adalah suami yang paling bahagia di acara pernikahan istrinya. Visu membawa iring-iringan ke asrama. Rinku mencari Sajat. Rinku tidak melihat Sajat. Ia berlari pada Visu dan mengatakan Sajat tidak ada. Sajat dan Madu mengantar Rinku pergi ke stasiun. Sepertinya obat yang selama ini mereka kasih ke Rinku mulai membuahkan hasil. Rinku berlari mencari Sajat. Ia melihat Sajat bersama dengan seorang anak kecil. Rinku baru ingat, saat ia kecil ia melihat ibu dan ayahnya terbakar karena neneknya mengubah cairan sulap Sajat dengan minyak. Sajat mengatakan, "Selamat tinggal, aku hanya bisa menemanimu di masa kecil. Sekarang kau sudah memiliki pria dewasa yang akan menjagamu." Rinku nangis sejadi-jadinya. Visu membagikan manisan ke orang-orang karena istrinya kembali. Akhirnya, Visu dan Rinku berbahagia selayaknya pasangan suami istri. Film selesai.
Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya.